bulan April sampai dengan Mei, sampai kenaikan Yesus ke surga, kita akan menyanyikan puji-pujian tentang kemenangan, tentang kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sebab itu kita percaya kita sudah menang. Kita sudah menang atas semua masalah kita, persoalan kita. Masalah kutuk, masalah dosa, masalah maut, kita sudah menang. Karena Yesus sudah membayar semua lunas di atas kayu salib. Haleluya. Mari saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyembah Tuhan, salami kanan kirimu, katakan, kemenangan sudah terjadi. Kemenangan sudah terjadi. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Serukan, glory, haleluya. Lebih kuat lagi, glory, glory, haleluya. Haleluya, kita mau sembah Yesus. Angkat suaramu jemaat Tuhan, dengan ucapan syukurmu. Berikan penyembahan yang terbaik malam hari ini. Sembah Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, sembah Yesus. Terpujilah namamu, kemuliaan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada saat ini Tuhan. Kami mau menikmati, kami perlu hadirat-Mu. Kami mau menikmati Yesus malam hari ini. Sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Kau hadir. Kuasa-Mu. Oh Ralamasika Ralamaya Ralamashe. Oh Ralamashe. Yesua, Yesua. Kami sembah. Oh Yesusku, Yesusku yang terhebat, Yesusku yang terdahsyat. Puji-pujilah namamu, kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya. Oh Yesua, Yesua. Yesusku hebat, Yesusku yang terhebat. Tuhan yang telah mati bagi kami di atas kayu salib. Tuhan yang sudah menebus segala dosa pelanggaran kami. Dan Engkau telah bangkit, membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Kuasa dosa, kuasa maut sudah dihancurkan. Dan malam hari ini Tuhan, bersama umat-Mu, kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Urapi kami, kuduskan kami ya Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu menaikkan pujian pengagungan kami hanya bagimu dan diberkati dengan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ada berkat besar, ada berkat yang baru Tuhan sediakan dalam ibadah kami malam ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir. Kami rasakan Tuhan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Yesus Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir. Engkau hadir Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Tak terbatas. Ku yakin Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kau nyata Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Saat Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Lebih lagi katakan, segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh
Tuhan saja dengan kuat katakan, ku rasakan kuasa yang Shikaralaba yaralaba. Yes. Ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman percaya mau ku yakin Kau hadir. Yes, Dia ada, Tuhan Yesus, Engkau ada. Ku rasa yes, Lord. Lebih lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin. Shikaralaba yaralaba shi. Yesus, ku rasa kuasa. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan. Yesus, Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu, yes Lord, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kedua tanganmu buat Yesus. Lebih lagi katakan glory bagimu Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Lebih kuat lagi Bapak Ibu. Glory, glory. Lebih meriah lagi buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan.
Lambaikan tanganmu buat Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sekali lagi, lebih baik dari ini, lebih kuat, katakan. Glory, glory. Angkat tanganmu buat Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Serukan glory, haleluya. Sekali lagi yang terbaik buat Yesus. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi, lebih dahsyat. Glory, 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 haleluya. Glory, glory bagi Yesus. Haleluya, puji. Katakan haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi haleluya Yesus. Puji. Sorak-sorai kemenangan buat Yesus. Kita mau sembah Yesus. Lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Shikara lama ya lama. Shisa. Oh lama shikara lama. Glory, glory bagimu Tuhan. Bagimu Yesus, glory, haleluya. Haleluya. Jesus. Jesus, Adonai, Elohim, glory, glory, kudus bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu, Yesus. Sembah Yesus. Yesusku, Yesusku terhebat. Haleluya. Yesus, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shikara lama ya lama shi. Oh lama shikara lama ya lama. Ya lama shi. Ya lama shi. Shikara lama shi. Jesus. Yesus. Jesus. Terima kasih Bapa. Naikkan ucapan syukurmu. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Shikara bayara lama. Tiara lama shikara lama. Bangkitkan iman percayamu. Hidup kita sudah menang. Sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Masalah persoalan kita diselesaikan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Mari jemaat, lebih kuat lagi berkata-kata dengan Yesus.
berkata-kata dalam bahasa roh. Oh ralabashe, oh ralabashe, ralabaya, ralabashe. Mujizat terjadi Bapa, kuasa-Mu terjadi. Kami terima Yesus, kami dipulihkan, kami diampuni Yesus. Oh ralabashe, ralabashe, ralabashe. Yesus, Yesus, Yesusku, Yesusku terhebat, Kau yang terdahsyat Yesus. Oh ralabasyikaralam, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, hidup kami sudah dimerdekakan, keluarga kami sudah dipulihkan, bisnis pekerjaan kami diberkati. Terima dalam nama Yesus, terima dengan iman percayamu. Shikaralabayaralamashe. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami terus menyembah-Mu. Nafas hidup kami terus menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus. Jesus, Jesus. Oh, Yesusku hebat, Yesusku luar biasa. Engkau Bapa yang baik. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Shikaralabayaralabashe. Lebih lagi jemaat Tuhan, lebih kuat lagi menyembah Yesus. Lebih kuat lagi. Jangan peduli kanan kiri depan belakang. Masing-masing pribadi lepas pribadi dengan Yesus. Yesus ada saat ini. Lebih lagi, Dia ada Bapak Ibu. Berkata-kata dalam bahasa roh. Berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, shiraralamashe, yaralamashe, 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 yaralamashe. Haleluya, 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 Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Jesus.
apa kami membalas semua kebaikan-Mu? Dengan apa kami membalas semua pengorbanan-Mu? Selain kami sujud menyembah-Mu Tuhan, selain kami tersungkur terus dan terus menyembah-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus dengan kuat. Dari hatimu panggil Yesus, sebut nama Yesus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Yesus, 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 Yesus. Berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, worship you. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tinggikan Tuhan Yesus, Raja kita.
Yesus kau yang layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Jemaat Tuhan saja lebih kuat. Angkat suaramu lebih kuat jemaat Tuhan. Yes, haleluya. Yes, Dia yang layak terima pujian. Amin. Amin. Raja. Sekali lagi, lebih baik dari ini. Engkau layak Bapak ya. Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat, lebih meriah lagi katakan. Terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi, sebab kau layak, kau layak. terima pujian, Yesus kau layak, terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas, Raja di atas segala raja, Jadi segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang bertahta, Dia yang berkuasa selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Engkau layak, Engkau layak. You are worthy, Lord God. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Engkau layak. Engkau yang mati ganti dosa-dosa kami. Engkau yang sudah dikuburkan. Engkau yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan firman, sesuai dengan kitab suci yang kami baca. Dan Engkau layak terima segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan. Nama di atas segala nama. Nama yang ditinggikan di sorga, yang dihormati, yang dikagumi di sorga. Nama yang ditinggikan di bumi, di atas bumi, yang dihormati di atas bumi. Nama yang dikagumi di bawah bumi. Nama yang menyelamatkan kami. Nama Yesus yang menyembuhkan kami. Nama Yesus yang memulihkan kami. Nama Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Nama Yesus yang mengasihi kami. Bicara buat kami Tuhan. Bicara. Biarlah firman-Mu menghidupkan kami lagi. Semangat yang patah dihidupkan kembali. Keputusasaan diganti dengan penghiburan, dengan kekuatan. Kelemahan diganti dengan kekuatan dari Tuhan. Ada pengharapan yang baru.
ada solusi-solusi yang baru, ada pintu-pintu yang terbuka di depan kami, ada kesempatan-kesempatan yang baru, ada mujizat-mujizat yang baru yang terjadi, ada keajaiban-keajaiban yang baru, ada begitu banyak kemuliaan di depan kami yang kami lihat. Bangkitkan kami dengan firman-Mu, kenyangkan kami dengan firman-Mu, ubahkan kami dengan firman-Mu, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus, bicara kepada kami, bicara kepada kami. Sementara Engkau berbicara, kami percaya kami disembuhkan, kami sembuh. Sembuh keuangan kami, sembuh keuangan kami, sembuh pekerjaan kami, sembuh. Tubuh yang lemah disembuhkan sama Tuhan. Ketika Engkau berfirman, anugerah-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu dinyatakan. Dahsyat, blessing. Kami diberkati, kami bersukacita dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang bersukacita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita, dahsyat. Lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus kita. Jangan duduk dulu sebelum kita berikan kemuliaan. Dia layak, Dia layak, Dia layak, Dia layak. Segala hormat kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Katakan sama-sama, Yesus layak. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus berkuasa. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan kita. Amin. Yesus menyelamatkan kita. Amin. Yesus memulihkan kita. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita, dahsyat. Kasih tos kanan kiri saudara, katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Amin. Siapa yang kita sembah di tempat ini? Yesus, nama yang menyelamatkan kita. Raja di atas segala raja. Dia layak, Dia layak. Katakan amin. Ya, saya akan bacakan satu ayat saja dan kita akan belajar. Karena ini adalah rumah penyembahan, saya ingin mengajak kita semua melihat isi hati dari seorang pemazmur. Seorang pemazmur yang bernama Daud, kita kenal dia, sebelum dia diangkat menjadi raja di Israel, dia adalah seorang gembala. Seorang yang sederhana, seorang yang hatinya dikenal Tuhan. Dan Bible, Alkitab kita itu menuliskan, orang yang hatinya terbuka dengan Tuhan itu Daud. Tuhan itu bisa mengatakan orang yang sepenuh hati sama Tuhan itu Daud. Enggak ditulis loh yang lain, nama yang lain enggak ditulis tentang ini. Tapi hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Waktu dia ditegur, waktu dia salah, waktu dia melakukan pelanggaran, hatinya terbuka sama Tuhan. Dan salah satu pemazmur, salah satu penyembah yang dikenal di Israel adalah Daud. Kalau kita ada di rumah penyembahan, biarlah muncul dari tempat ini orang-orang yang menyembah Tuhan yang hatinya terbuka sama Tuhan. Amin. Yang dikenal sama Tuhan. Dan dikatakan Daud ini melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kapan dia bisa melakukan kehendak Tuhan? Waktu hatinya terbuka sama Tuhan. Kapan dia bisa ngerti kehendak Tuhan? Waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia bermazmur, waktu dia intim sama Tuhan. Dia bisa kenal, dia bisa tahu apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidupnya. Rumah penyembahan, kita menyembah Raja di atas segala raja. Dan kita mengagumi yang namanya Gembala Agung. Ya, kita belajar dari pemazmur yang bernama Daud, dia belajar dari Gembala Agung. Gembala Agung, gembala yang hebat, yang dahsyat. Kita baca sama-sama di Mazmur yang terkenal, Mazmur 23 ayat yang keempat. Apa yang pemazmur ingin sampaikan tentang gembala yang dikagumi? Apa yang dia mau ajarkan kepada kita hari ini? Ya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Ada, bisa terbaca ya kalimat di depan ya, bisa terbaca ya. Yang di belakang bisa baca, jelas ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Sekalipun lagi baca, 1, 2, 3. Sekalipun
Bisa baca lagi lebih kuat, 1, 2, 3, sekalipun. Wow, mau baca lagi sekali lagi? Iya. Firman Tuhan jangan cuma dibaca dalam hati, tapi diucapkan. Karena firman itu mencipta, katakan amin. Dan firman itu jadi kehidupan. Mungkin 2026 tadi saya dijemput Pak John dari hotel ke tempat ini, kita ngobrol tentang perang Iran, Amerika. Jadi sampai akhirnya ada berita-berita nanti BBM ya naik. Wah, di beberapa negara sudah mulai susah. Ada yang antri kemarin ya, katanya tanggal 1 sudah mulai naik-naik. Sudah antri panjang, ternyata enggak jadi. Gara-gara perang Iran Amerika, semuanya jadi persoalan. 2026 ini banyak yang menjadi kecemasan-kecemasan. Tetapi dari ayat ini, kita sudah baca berapa kali ayat ini? 3 kali. Ayat ini dimulai dengan kata apa? Sekalipun. Walaupun. Meskipun ada banyak yang sukar, meskipun di ayat ini ada kata apa? Bahaya. Meskipun ada bahaya, meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan, meskipun ada yang sukar, meskipun ada yang kita tidak mengerti, sekalipun itu ada. Sekalipun itu ada, seorang penyembah berkata apa? Aku tidak takut. Pemazmur berkata apa? Aku tidak takut. Beritahu sebelah saudara, katakan, aku tidak takut. Ngomong lebih kuat lagi, aku tidak takut. Ya, di Roma pasal yang ke-8, Paulus itu cerita tentang yang namanya bahaya, tentang yang namanya pedang, tentang yang namanya penderitaan, tentang yang namanya penganiayaan. Paulus itu ngomong di Roma pasal yang ke-8. Dan salah satunya diucapkan oleh pemazmur, ada bahaya. Ada hal-hal yang bisa menakutkan kita, itu bahaya. Ada hal-hal yang bisa mengancam kita, itu bahaya. Tetapi dari ayat ini, Mazmur 23 ayat yang keempat, itu memperlihatkan kepada kita kebenaran. Ada satu kebenaran yang ingin disampaikan oleh pemazmur kepada kita, yaitu apa? Kita tidak pernah berjalan sendirian. Katakan amin. Katakan bersama-sama, saya tidak pernah berjalan sendirian. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah yang ingin saya sampaikan adalah melewati lembah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman. Kalau saudara suka baca Bible, saudara akan temukan sesuatu yang menarik dari ayat ini. Yang menarik apa? Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, pemazmur itu menyampaikan tentang Tuhan. Dia cerita tentang Tuhan. Dia bilang begini, Yahweh itu gembala ya. Kita mesti tahu bahwa dia adalah gembala. Dia menuntun, dia membimbing, dia menyegarkan, dia memuaskan. Pemazmur cerita tentang Tuhan. Dia memperkenalkan tentang Tuhan. Tetapi waktu kita baca ayat yang keempat, dia bukan memperkenalkan tentang Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Dia mengalami Tuhan. Banyak orang cerita tentang Yesus. Yesus enggak disalib. Yang disalib itu orang lain. Oh, Yesus itu begini, begitu, begini. Cerita tentang Tuhan. Apa yang mau disampaikan oleh pemazmur seorang penyembah? Bukan cuma cerita tentang Tuhan. Dia alami Tuhan. Justru pada waktu lembah kelam,
Tuhan itu menjadi nyata. Betul? Pastor saya alami mujizat ini, pastor saya alami pertolongan ini, pastor saya mengalami pemulihan, pastor saya mengalami kesembuhan, pastor saya mengalami ini itu. Kapan itu? Waktu kesukaran, betul ya? Waktu di rumah sakit, enggak berdaya, tapi terima mujizat kesembuhan. Cerita tentang pengalaman sama Tuhan. Jalan buntu, enggak bisa bayar utang, tiba-tiba ada pertolongan. Dan kita cerita pengalaman dengan Tuhan. Bukan lagi cerita tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan. 2026 kita ingin supaya kita bisa alami Tuhan. Sang gembala. Pemazmur berkata, dia gembala. Dia yang menuntun. Pertanyaannya, sudah dituntun sama Tuhan enggak? Atau kita jalan sendiri? Dia yang menghibur. Dia yang memberikan kita air yang tenang. Dia membaringkan kita. Sudah tenang enggak sama Tuhan? Atau masih cemas? Atau masih takut? Dia gembala. Pemazmur berkata, dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik. Kalau hati kita masih khawatir hari ini, masih dikuasai dengan ketakutan hari ini, apakah dia sudah jadi gembala buat kita? Dituntun, dibawa, dihibur. Wow. Pemazmur berkata, engkau beserta dengan aku. Bukan lagi dia cerita, ini loh Tuhan itu loh begini, ini Tuhan ini. Dia bukan lagi cerita tentang Tuhan, tapi pemazmur sedang berkata, lagi ngomong, lagi bicara sama Tuhan. Pada waktu apa? Pada waktu lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut. Ada gambarnya, bayang-bayang maut. Nah ini dia. Lembah kekelaman itu artinya apa? Tempat yang paling gelap. Kalau ini kan ada lampu-lampu. Kekelaman, bayang-bayang maut itu antara hidup dan mati. Kita tidak bisa lihat lagi terang. Gelap. Bukan hanya gelap, penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya, penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Dan pemazmur berkata, sekalipun aku ada di situ, sekalipun aku ada dalam lembah itu, aku enggak takut karena engkau beserta dengan aku. Bukan cuma sekedar kita angkat tangan. Bukan cuma sekedar kita nyanyi. Bukan cuma sekedar kita berdoa. Tapi kita tahu penyertaan Tuhan itu nyata. Harga mahal, tadi di mobil kita ngomong ya Pak John. Mahal harga sekarang, plastik aja sudah mahal. Sudah mulai mahal. Pertanyaannya gini, Tuhan tahu enggak? Lah iya, gembalamu tahu enggak? Dia gembala agung tahu enggak keadaan di bumi seperti ini? Tahu enggak? Pertanyaannya, dia biarin enggak? Dia biarkan? Enggak makan? Ditinggalkan sama Tuhan? Enggak ditolong sama Tuhan? Dia tahu. Dia tahu. Kalau dia tahu, kita mau sama-sama mengatakan seperti pemazmur ini. Aku tidak takut. Katakan amin. Katakan amin. Yang tidak takut angkat tangan saudara. Katakan sama-sama, aku tidak takut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama adalah kehadiran Kristus melenyapkan. Melenyapkan apa? Ketakutan.
Waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dia menampakkan diri kepada Petrus, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri kepada rasul-rasul, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, dia menampakkan diri kepada Paulus, dia menampakkan diri kepada orang-orang dan dia berkata apa? Jangan takut. Kepada muridnya yang takut, dia berkata jangan takut. Yesus sudah bangkit. Meskipun kegelapan itu pekat, tidak ada cahaya, ada bahaya yang mengintai di setiap saat. Lembah itu menjadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Mungkin kita berpikir tentang anak-anak nanti gimana, masa depan nanti gimana, bayarnya nanti bagaimana. Banyak hal yang menakutkan. Beban hidup dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan hadir. Tuhan ada. Katakan amin. Gak kelihatan, memang tidak kelihatan. Makanya dikatakan firman, kalau sudah baca firman, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percayai. Amin. Saudara masih percaya sama Tuhan? Kasihnya berubah enggak? Enggak pernah berubah. Hati kita yang berubah-berubah. Kasih Tuhan enggak pernah berubah. Kasih Tuhan 100%, 1000%, 10.000% enggak pernah berubah. Pikiran kita yang suka berubah-berubah. Amin. Jangan berubah ininya, jangan geser. Berharapnya jangan ke yang lain. Wah, begitu ada duit, sudah ada tabungan, hatinya ke tabungan. Ya Pak ya, nggak sadar kan? Nggak sadar. Pemazmur ingin sampaikan kepada kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Uangmu bisa pergi setiap saat. Uang bisa tidak pelihara hidupmu. Uang bisa enggak cukup untuk bayar ini itu. Tapi gembalamu yang baik, Yeshua HaMashiach, dia tidak pernah pergi. Dia ada, dia selalu beserta, dia tinggal dalam hidupmu. Dia enggak pernah pergi dari saudara. Kenapa hati kita lalu kemudian bergantung sama uang? Lebih percaya sama uang daripada sama Tuhan. Begitu uang di rekening kita sudah mulai turun, nolnya udah mulai berkurang satu, hati kita langsung jatuh, ikut turun hatinya. Tuhan gak pernah biarkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Lebih keras dong. Dia menyebut dirinya, namanya Immanuel. Elohim yang imanen, yang tinggal, yang menyertai kita. Ini menjadi ayat yang hebat. Mazmur 23 ayat yang keempat ini ayat yang hebat sekali. Ada satu quote yang bagus dikatakan begini, kehadiran Elohim tidak selalu berarti hilangnya badai, melainkan ketenangan di tengah badai. Badainya masih ada, masih. Bahayanya masih ada, masih. Tapi kita sudah tidak takut dengan bahaya itu. Kita udah gak takut lagi dengan badai itu. Meskipun badai bergejolak, kita tetap tenang. Katakan amin. Ketakutan kita lenyap bukan karena bahayanya telah hilang. Tetapi karena pribadi yang menyertai kita lebih besar dari ancaman apapun. Ketakutan kita lenyap bukan karena lembahnya menjadi tiba-tiba terang benderang. Tetapi karena pribadi, karena gembala di samping kita, di dalam hidup kita lebih besar daripada kegelapan yang paling mengerikan. Yang kedua,
Kebenaran yang ingin disampaikan oleh pemazmur yang kedua adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Kristus itu memberi perlindungan. Daud memakai dua benda. Dia bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Coba dibuka lagi ayatnya. Sekalipun, baca 1, 2, 3, sekalipun. Aku tidak takut bahaya karena lalu disebutkan ayat ini, kata ini, 1, 2, 3, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada kekuatan yang memberikan perlindungan. Gada, ini bentuknya, ini gambarnya, saudara. Saya mau kasih lihat gambarnya ini. Gada dan tongkat tuh kayak gini. Gada itu lebih kecil, lebih berat. Gada. Tongkat itu lebih panjang, lebih ringan, dan ada ujung yang melengkung itu. Gada itu lebih pendek. Itu sebagai alat untuk apa? Pemukul yang digunakan gembala untuk menghalau binatang-binatang buas. Gada itu lambang apa? Otoritas, kuasa, kekuatan yang melindungi miliknya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Siapa kepunyaannya Yesus? Siapa yang percaya dilindungi sama Yesus? Ya. Kalau dilindungi sama Yesus, wajahnya jangan cemberut gitu. Masa cemberut gitu orang yang dilindungi sama Kristus? Kalau backingnya pejabat, orang-orang hebat, masa wajahnya kecut kayak gitu? Ya kan? Biasanya kan gitu. Oh, backingnya orang hebat, backingnya orang tinggi, oh backingnya terkenal. Terus begitu sama orang-orang biasa, belum tahu siapa saya, belum tahu siapa gua. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Backingannya hebat. Terus kita sudah tahu bahwa yang backing, yang kehidupan kita ditolong, di belakang kita backupnya ini, pelindungnya yang menyertai kita, yang punya langit, yang punya surga, yang punya bumi. Terus kita jadi orang Kristen yang ada masalah pastor. Oh masalahnya, masalah apa? Kita jadi orang-orang yang lembek, jadi orang yang lemah. Kalau saudara baca firman, saudara, keadaan lemah, bisa lemah karena manusia ini seringkali terganggu kan, betul ya? Hatimu bisa naik turun, pikiranmu bisa naik turun, keadaanmu bisa naik turun, semuanya bisa nggak ideal, nggak sesuai dengan harapan. Tapi Tuhan kuasanya nggak naik turun, kasihnya nggak naik turun, keajaibannya, kedahsyatannya nggak naik turun. Dia tetap hebat, kemarin dia hebat, hari ini dia hebat, selama-lamanya dia hebat. Dia dahsyat, kemarin dahsyat, hari ini pun dahsyat, besok juga dahsyat. Keadaan yang paling sulit, lembah bayang-bayang maut, dia tetap dahsyat. Nah, gembala di Timur Tengah, gembala-gembala Israel itu biasanya latihan pakai gada. Latihan untuk apa? Kalau ada serigala, ada singa yang sembunyi di batu-batu, di semak-semak, dia harus bisa pakai gada ini untuk apa? Lempar, bang. Supaya apa? Mereka dihalau keluar pergi. Harus punya keahlian itu. Itu gembala di bumi, gembala di Israel. Dia akan halau semua bahaya binatang buas. Yesus sudah menyelesaikan yang paling menakutkan. Maut sudah dikalahkan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong, lebih dahsyat lagi dong. Banyak orang takut dengan yang namanya maut. Sampai mereka takut mati. Takut mati, nah kenapa takut mati? Maut sudah dikalahkan. Bahkan Bible menulis gini, dia pegang semua kunci dipegang termasuk kunci maut dan kerajaan maut. Di tangannya siapa? Di tangannya Yesus. Yesus tidak kalah dengan kematian, dia kalahkan kematian. Dia rebut kemenangan dan dia pegang kuncinya. Kalau kita adalah miliknya Tuhan, kenapa kita mesti takut? Ada bahaya, ada badai, nggak akan pernah menakutkan kita lagi. Karena yang menyertai kita lebih keren, lebih dahsyat, lebih hebat, lebih tangguh, lebih
kuat daripada semua yang berusaha untuk menghancurkan kita. Gada adalah jaminan perlindungan yang sempurna. Ada satu quote yang bagus dikatakan ini, Kristus bukan hanya gembala yang menuntun, dia adalah perat. Charles Spurgeon ini, itu bapaknya pengkhotbah yang khotbah tentang Yesus. Makanya dia katakan, Kristus bukan hanya gembala yang menuntun, Kristus adalah prajurit yang menjaga. Dia jaga hidup kita sampai selama-lamanya. Dan dia berkata gini, sebelum dia naik ke surga, dia bilang begini, semua kuasa di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku. Ada di siapa? Ada di Yesus. Dan Yesus bilang gini, pergilah, go. Pergilah, jadilah saksi, beritakan Injil kepada segala makhluk, betul ya? Ajar mereka, baptis mereka, lalu dia berkata begini, ketahuilah, dengar ini, perhatikan ini baik-baik. Sesungguhnya aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai selama-lamanya. Yang menyertai kita siapa? Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang hidup. Yesus yang tinggal di dalam kita dengan Roh Kudusnya. Itu yang menyertai kita. Jadi kekuatan Kristus akan menolong kita untuk apa? Supaya kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Saudara ingat cerita waktu bangsa Israel tinggal di tanah yang namanya Goshen. Goshen itu satu tanah, satu daerah sama Mesir. Tempatnya di Mesir. Tapi kenapa Mesir kena tulah? Gelap, lalat pikat, belalang, anak sulung mati. 10 tulah melanda Mesir, Firaun dan pemerintahannya. Di tanah yang sama, di Goshen, ada perlindungan. Tanahnya sama, Mesir. Yang satu mengalami tulah, di Goshen dilindungi. Ini ditulis dalam Bible, saudara. Kalau Tuhan yang sama yang pernah melindungi Israel di Goshen, Tuhan yang sama yang melindungi kita hari ini. Sama-sama tinggal di Makassar, keadaannya sulit, harga naik. Orang yang menyembah Tuhan, yang bermazmur bagi Tuhan, yang hatinya terbuka, yang percaya Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, orang-orang yang percaya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Sudah setuju dengan firman Tuhan? Amin. Kebenaran yang ketiga, setelah itu kita berdoa, kendali Kristus membawa penghiburan. Kehadiran Kristus melenyapkan ketakutan. Kekuatan Kristus memberikan apa? Perlindungan. Kendali Kristus membawa penghiburan. Alat yang kedua, tongkat. Tongkat ini bukan dipakai untuk pukul domba. Domba itu paling suka makan. Ya kan? Domba itu paling suka makan. Apalagi di gembala itu membaringkan di padang yang berumput hijau, banyak makanan. Wah, dia tidur di atas makanan, dia bangun di atas makanan, dia suka makan. Domba ini suka makan. Tanpa sadar waktu dia asik makan, semuanya nyaman, semuanya enak, dia makan tiba-tiba dia jauh dari gembalanya. Siapa yang sering kali mengalami begini? Sudah enak, oh diberkati, puji Tuhan, oh dapat rumah bagus, dapat mobil, banyak berkatnya, berlimpah-limpah. Lupa, kasihkan makan, mulai jauh.
mulai jauh dan mulai mendekati bahaya. Semakin jauh dari gembala, semakin dekat dengan bahaya. Makanya perlu tongkat, bukan untuk dipukul, tapi untuk tarik. Kembali, pulang, ditarik lehernya. Supaya apa? Jangan jauh-jauh. Nah, kata menghibur di situ adalah bukan sekedar dipuk-puk begini loh. Bukan cuma gini, sayang, baik-baik ya kamu ya. Bukan cuma dihibur dikasih kalimat-kalimat kata-kata sayang-sayang begitu. Tetapi kata menghibur itu artinya apa? Tindakan yang menyelamatkan. Bukan cuma dibilang sayang sudah kamu baik-baik ya. Bukan cuma kata-kata yang manis. Tetapi kata menghibur yang dikatakan oleh pemazmur di ayat ini adalah tentang Tuhan bertindak menyelamatkan kita. Diselamatkan dari bahaya, diselamatkan dari maut, diselamatkan. Sadar enggak kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan? Siapa yang sadar sudah diselamatkan sama Tuhan? Iya. Tepuk tangan dong buat dia yang menyelamatkan kita. Kadang-kadang Kristus itu menghibur kita dengan cara apa? Kasihkan makan, dibawa keluar dari zona nyaman. Biasanya kalau sudah terjebak dengan zona nyaman kan keasikannya enak semuanya ya. Keluar, ayo. Udah lama nih tidak berdoa nih, ayo doa lagi. Oh sudah lama tidak baca firman ini. Setiap kali mau baca firman, sekalipun ngantuk. Baru satu kata ngantuk. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu penting? Signifikan, penting. Firman Tuhan itu penting. Setiap perjanjian di dalam Bible kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Setiap perjanjian ini penting. Siapa yang setuju? Setiap kitab itu penting. Mau dia Kejadian, mau dia Wahyu, mau dia Amsal, mau dia Mazmur, semua penting. Kitab-kitab itu penting. Siapa yang setuju dengan saya? Setiap pasal itu penting. Siapa yang setuju? Setiap pasal itu penting. Setiap perikop di dalam firman itu penting. Perikopnya penting. Setuju ya? Setiap ayat penting. Setiap kalimat penting. Setiap kata penting. Satu huruf penting. Satu titik, satu iota, satu titik yang paling kecil dalam tulisan di dalam Bible tidak akan pernah dihapus. Tidak akan pernah berubah. Sampai apa? Sampai itu digenapi. Jadi waktu firman ini kita baca, itu bukan cuma sekedar tulisan, tapi itu jadi kehidupan saudara. Makanya kalau buka Bible saudara, tahun 2026, dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada saudara, banyak dibuka, banyak dibaca Bible-nya. Jangan dibaca dalam hati. Aminnya besok pagi. Coba baca dalam hati. Udah ngantuk sudah. Pasti subuh sudah bangun. Oh tadi sampai di mana ayatnya ya? Baru ingat lagi. Baca dengan suara yang kuat. Baca dengan suara. Sampai telinga saudara dengar. Iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi waktu sudah baca firman, saya tidak ngerti, baca lagi firman. Sampai 10 kali, sampai 50 kali, baca firman. Tiba-tiba ada kuasa Tuhan mengurapi firman itu dan sudah bisa ngerti. Dan sudah berkata, yes, amin, buat firman ini. Sesuatu yang hebat dalam hidup saudara sedang terjadi. Karena firman bekerja dalam hidupnya. Quote yang bagus, kasih karunia Tuhan tidak hanya cukup untuk menyelamatkan kita, tapi juga cukup untuk apa? Menopang kita di setiap langkah yang sulit. Ada anugerah, iya. Kita tahu anugerahnya menyelamatkan kita. Tapi anugerah yang sama akan menopang kita supaya kita kuat hari ini. Besok kita kuat lagi, minggu depan kita kuat lagi, seumur hidup kita kuat lagi. Karena ada anugerah Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan gak pernah kehilangan kendali atas dunia ini.
Dan yang lebih penting, Dia tidak pernah kehilangan kendali atas kehidupanku, atas kehidupanmu. Amin. Siapa yang pegang kendali? Bukan uangmu, bukan pekerjaanmu, bukan pelayananmu, tapi Yesus Gembala yang agung, yang pegang kendali dalam hidup kita. Semua bisa berubah, semua bisa pergi. Suruh lihat pemain musiknya ganti. Yang ada di sini ganti. Semua bisa pergi. Siapapun bisa pergi. Yesus nggak pernah pergi. Semua bisa berubah. Yang duduk di sebelah saudara, orangnya sama? Wah, siapa lagi nih, orang baru lagi datang sini. Nggak kenal lagi. Siapapun bisa datang, apapun bisa datang, apapun bisa pergi. Siapapun bisa datang, siapapun bisa pergi. Tapi Yesus selalu beserta dengan kita. Ayo kita berdiri sama-sama. Lembah kelam bukan tujuan akhir. Pemazmur ingin berkata tentang apa? Lembah kelam itu bukan tujuan akhir. Lembah kelam itu hanya rute, jalan, perjalanan yang harus dilewati. Tujuannya apa? Tujuannya padang rumput yang hijau. Lembah kelam itu cuma dilewati. Ya harus lewat situ, mau enggak mau harus lewat situ. Dari bandara selalu lewat mana? Tol. Betul ya? Sampai ke kota, sampai ke hotel. Dari bandara terus lewat tol. Setelah itu kemana? Selalu di depan pelabuhan. Betul kan? Selalu lewat situ jalannya. Itu rute bukan tujuan. Tadi saya datang dari bandara, gak berhenti di pelabuhan, lewat pelabuhan. Coto Nusantara, lewat saya. Berhentinya di mana? Pak Hence bawa saya berhenti makan di Coto Ranggong, kan gitu. Ternyata Coto Nusantara dilewati, bukan tujuan. Coto Ranggong pun juga bukan tujuan, cuma sementara. Dari makan selesai, saya sampai ke hotel. Nah, tujuannya di hotel. Ini perjalanan yang kita akan jalani dengan Yesus. Tahun 2026 jangan terpaku pada lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut yang mungkin gelap. Kan tahun-tahun ini gelap. Jangan terpaku di gelapnya keadaan. Jangan terpaku di bahayanya. Tapi pemazmur mau kasih lihat sama saudara dan saya, mau kasih tunjuk. Ada Yeshua, ada Yesus yang selalu beserta dengan kita. Teman bisa datang, teman bisa pergi. Semua bisa berubah, tapi Yesus gak pernah berubah. Amin. Tutup mata saudara. Buka tanganmu, bersyukur buat apa yang kau dengar hari ini. Bersyukur, masing-masing dengan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan. Saya mau saudara tutup mata. Saya mau nyanyi lagu ini. Mungkin ini lagu lama, tapi biar ini mengingatkan kita tentang ayat ini. Pemazmur penyembah bukan lagi melihat gelapnya keadaan, bahaya, hal-hal di sekitarnya yang buruk. Tetapi pemazmur penyembah melihat Yeshua, melihat Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Pandang sama Yesus. Lihat Yesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yang percaya katakan amin. Naikkan pujian ini. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Biar pujian ini jadi doa kita sama Tuhan. Kita katakan ini kepada Dia. Engkau gembala yang baik, segenap hatimu Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Lagi, Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar sebab Engkau beserta. Angkat tanganmu, katakan sekalipun, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah. Lagi, segenap hatimu katakan kepada gembalamu, sekalipun, sekalipun
karena takkan gentar, karena Engkau beserta dengan kami, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Lagi, takkan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yesus menyertai keluargamu. Yesus yang memegang tangan keluargamu. Yesus yang berjalan langkah demi langkah bersama dengan engkau. Yesus yang melindungimu. Yesus yang melenyapkan ketakutanmu. Yesus yang memegang kendali dalam hidupmu. Dia menghibur dan dia menyelamatkan engkau. Dia mengalahkan maut. Seharusnya kita yang binasa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Lembah kekelaman, keadaan yang sulit, masalah, pergumulan, itu bukan nasibmu. Itu bukan akhir dari kehidupanmu. Itu adalah perjalanan yang kita lewati dengan Yesus. Supaya orang lihat, dunia lihat, engkau tidak pernah ditinggalkan. Dunia akan lihat keluargamu dilindungi. Dunia akan lihat keluargamu dibela sama Tuhan. Dunia akan lihat, orang-orang akan tercengang, mereka akan melihat yang menyertai engkau, Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang naik ke surga, yang menyediakan hidup yang kekal, yang menyediakan surga, menjadikan engkau warga surga. Yesus yang hidup, Yesus yang nyata, Yesus yang menyelamatkan engkau. Dari mimbar ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan takut lagi. Biarlah pikiranmu, hatimu, hidupmu dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Sang Firman, Yeshua HaMasiah. Dia bukan hanya berkata tenang, tapi dia ada di dalam badai bersama dengan engkau. Dia bukan hanya berkata jangan takut, tapi dia ada. Dia gak lihat dari jauh, dia turun. Dia bersama dengan engkau. Ketika engkau sedang nangis, ketika engkau sedang meneteskan air matamu, ketika engkau sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia ada di situ. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat anak-anakmu, biarlah Roh Kudus bicara lebih kuat lagi di dalam hati mereka. Bahwa kami punya Raja di atas segala Raja. Kami punya Tuhan di atas segala Tuhan. Kami punya Gembala Agung. Kami punya Penghibur. Kami punya Penolong. Kami punya Juru Selamat. Yang sudah mati, yang sudah mengalahkan maut. Yang sudah bangkit. Yang sudah menang. Yang sudah menang. Yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami berlimpah. Semua yang hadir dalam rumah penyembahan menjadi pemazmur di hadapan Tuhan, menjadi penyembah, hatinya terbuka kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan tuntun kami, Tuhan baringkan kami di padang berumput hijau, Tuhan menyegarkan jiwa kami. Blessing in Christ Jesus, berkat dalam Kristus Yesus atas kita semua. Hari ini engkau diberkati, besok engkau diberkati, sepanjang minggu ke depan engkau diberkati, seumur hidupmu engkau diberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, berkat dalam Kristus Yesus Tuhan, membawa kita untuk memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan, memuliakan Dia,
seumur hidupmu. Blessing, diberkati jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah ditolong Tuhan, sudah dibela Tuhan, sudah diberikan kemenangan sama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Lebih kuat lagi katakan amin. Paling kuat katakan amin. Ayo kita tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan. Percaya diberkati Tuhan malam ini, lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Seberapa saudara yang mau bangkit, perkatakan berkat, katakan haleluya. Sorakan bersama-sama. Dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti. Dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupmu, kedahsyatannya di hidupmu. Mari dengan iman kita berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Siapa namanya? Yesusku. Berkata, kuat melangkah bersama Dia. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Panci kemenangan, ku satu suara, wow, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti, dengan iman. Kedahsyatannya di hidupku, serukan kedahsyatannya di hidupku. Mari dengan iman kita berkata, imanku berkata, Tuhanku Dia hebat. Hebat, siapa namanya? Berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, wow, haleluya. Ngangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang. Boleh saya lihat tangan terangkat semuanya di atas kepala. Biar malam hari ini kita deklarasikan bahwa kita adalah umat pemenang. Kita menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ku menang, ku menang, ku
ku menang bersama. Are you ready? Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku, semua mengangkat tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan iman percaya, Tuhanku hebat, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Haleluya. Ku kuat melangkah bersama Dia. Satu suara serukan. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Mana suaramu? Haleluya. Boleh kepalkan tangan bersama-sama. Menang, ku menang, ku menang. Sekali lagi satu suara bersama. Ku menang. Haleluya. 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 Masih kuat untuk memuji Tuhan? Masih sanggup? Kurang kencang, masih sanggup? Masih kuat? Haleluya, musik. Sama-sama serukan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yesus pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dia jalan kebenaran, dia Yesus. Satu suara. Kami rindukan, kebangkitan sudah terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan kuat dan berkuasa. Saat hati kami naikkan pujian, belenggu di dosa dipatahkan, dinyatakan. Katakan, great is our God. Lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Satu suara katakan, Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dia jalan kebenaran Yesus. Lebih kuat suara Ruben. Kuasa terjadi, kebangkitan sudah terjadi. Melompat. Oh, oh, oh. Kuat dan berkuasa. Saat hati kami bersatu jemaat Ruben. Belenggu dosa maut dipatahkan. Ladies our God. Bertepuk tangan lebih kuat lagi. Berikan yang terbaik. Berikan kekuatanmu yang terbaik, yang kuat buat Yesus. Bisa tos kanan kirimu, katakan Yesus yang terhebat. Tos katakan Yesus yang terhebat. Great is our God.
Lebih lagi, ayo singers. Sama-sama katakan, lebih. Lebih satu suara. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa terjadi. Kebangkitan sudah terjadi. Terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati Rupe bersatu. Yes Lord. Belenggu pasangan mujizat. Sekali lagi, lebih lagi, sekali lagi. Great. Lebih lagi buat Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati Rupe bersatu. Naikkan belenggu, dosa mau dipatahkan, mujizat. Amin. Nyatakan mujizatmu. Great is our God. Haleluya. Yesus yang terhebat. Katakan Yesus yang terhebat. Great is our God.